Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 2 Agustus 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yeremia bab 26 ayat 1-9 digambarkan bagaimana Yeremia diutus untuk menyampaikan sabda Allah tanpa mengurangi sedikit pun, dengan harapan umat menyesal dan Allah akan mencabut kembali rancangan malapetaka. Sabda yang disampaikan Yeremia merupakan tindakan-tindakan teguran dari Allah karena ketidaksetiaan orang-orang Israel. Kalau mereka tidak bertobat, maka rumah ibadat ini akan seperti Shilo dan akan menjadi kutuk bagi segala bangsa di atas muka bumi. Ketika para imam dan rakyat mendengar pewartaan Yeremia, maka mereka menangkap nabi dan ingin membunuhnya karena pewartaan yang sangat tidak enak. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 54-58, Yesus berbicara, siapakah yang dihormati di tempat asalnya? Tidak ada. Karena mereka mengerti Yesus dan saudara-saudaranya mereka kenal. Maka Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat sendiri dan di rumahnya. Ini dikatakan karena orang-orang sekampungnya, sekitar rumahnya tidak mau percaya akan Yesus yang mendapatkan kasih karunia Allah. Mereka takjub akan pengajaran Yesus, namun dipertanyakan, dari manakah diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Dan bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya mereka kenal. Maka mereka tidak percaya kepada Yesus dan menolak. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan berbicara soal penolakan. Meskipun kedua-duanya menyampaikan sabda Allah. Yeremia sadar
Ia dipilih Allah untuk mewartakan kebenaran tanpa mengurangi apapun. Dengan resiko ia akan mati. Tapi ia lebih setia kepada Allah daripada menyelamatkan hidupnya. Nabi yang konsekuen dan setia siap menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan. Yesus pun demikian. Kalau kita perhatikan, Yesus melaksanakan kehendak Allah, namun tanggapannya berbeda-beda. Ada yang menolak, bahkan mencari cara untuk membunuh. Ada yang mempertanyakan, dan ada yang tidak percaya. Mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka hanya memakai pola pikirnya. Bagaimana Mesias datang tidak diketahui dari mana asalnya. Namun ketika mereka mengerti siapa Yesus, siapa ibunya, siapa bapaknya, dan saudara-saudaranya, mereka menolak. Mereka melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus sebagai perwujudan tindakan Allah. Tetap mereka tolak. Namun Yesus tidak akan mundur. Ia tetap mewartakan kehendak Allah. Meskipun kematian ada di depan mata Yesus. Baik Yesus maupun Yeremia konsekuen dengan tugasnya, yakni mewartakan sabda dan kehendak Allah dengan segala konsekuensi dan resikonya. Namun bagi Nabi Yeremia dan bagi Yesus, yang utama adalah melaksanakan kehendak Allah. Lalu pertanyaan untuk kita, bagaimana dengan diriku? Apakah siap untuk selalu melaksanakan kehendak Allah? Ataukah aku seringkali mencari amannya, mencari selamat, dan seringkali berlaku oportunis? Mana yang menyenangkan, mana yang menyelamatkan, itulah yang saya lakukan. Berkaca dan belajar dari Nabi Yeremia dan Yesus, kita hendaknya setia kepada kehendak Allah, sekalipun ditolak, tidak disukai, dikucilkan, bahkan diancam. Kita jangan pernah mundur untuk melakukan kehendak Allah. Kita sadar sebagai murid harus menyangkal diri, memangku salib sambil mengikuti Yesus. Ikut Yesus berarti ikut bersengsara demi kerajaan Allah. Sekali lagi pertanyaan permenungan kita, apakah aku sudah selalu melaksanakan kehendak Allah daripada mengikuti kehendak kita sendiri? Semoga dengan belajar dari Yeremia dan Yesus, kita lebih mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak kita sendiri. Semoga kita mampu menjadi nabi masa kini, kendati ditolak, tidak diterima, dikucilkan, bahkan diancam. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami bertindak. Meskipun ditolak, diasingkan, dikucilkan, tetap setia melaksanakan kehendak-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah karena takut akan dunia, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga iman kami akan Putra-Mu tetap Kau tumbuhkan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu dengan caranya, usahanya Engkau beri keberhasilan, agar akhirnya umat tetap beriman, merasakan cinta kasih yang berasal dari-Mu sendiri. Semoga akhirnya banyak nabi-nabi masa kini yang siap berkorban. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya tak mendorong, mengingatkan, mengajak untuk terus menciptakan pola hidup sehat agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit, khususnya virus corona. Bila kita sehat, keluarga sehat, orang lain sehat, dan dunia sehat. Terima kasih untuk segala usaha dan partisipasi panjenengan dalam pelayanan gereja lewat doa-doa, tenaga dan karya maupun dengan dana yang sungguh membantu gereja dalam menghadirkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Kita sumbangkan talenta kita masing-masing bagi lingkungan, bagi wilayah, bagi paroki, maupun bagi keuskupan. Karena kecil apapun talenta kita, apabila kita persatukan dan kita sumbangkan bersama-sama, akan sangat berguna. Saya mengajak umat terlibat hadir dalam berbagai kegiatan yang ada, yang menumbuhkan iman kita. Lebih-lebih ikut ambil bagian dalam rangka ulang tahun paroki kita. Hari Minggu ada donor darah, ada berbagai lomba, seminar kebangsaan, dan juga jalan sehat yang akan kita laksanakan dengan memakai seragam kaos yang dapat dibeli pada ketua lingkungan atau depan gereja, stand-stand yang ada. Kita ikut terlibat memeriahkan ulang tahun gereja, lebih-lebih bagaimana kita mencoba untuk hadir sebagai jati diri gereja kita. OMK saya undang untuk terlibat dalam OMK Camp Sabtu Minggu. Silakan hadir. Paling saya dorong untuk mengirim OMK sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan demikian OMK semakin sadar akan tugas panggilan mereka. Akhirnya, atas semua prasasti panjenengan diucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.